Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kebetulan Ibu Dina sedang berhalangan, jadi saya menggantikan untuk sementara. Oh iya, ini mata pelajarannya yaitu Sejarah Peradaban Islam, yaitu bagaimana berjalannya Islam masuk ke Nusantara. Oke, yang pertama kebetulan ini proyektornya agak sedikit problem ya, jadi saya akan menerangkan sesuai dengan apa yang saya pahami saja. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibnu Hussein ya. Saya guru baru menggantikan tugas dari Ibu Dina yang kebetulan hari ini sedang berhalangan. Nah, jadi pada saat itu pertama kali Islam itu muncul pada ataupun lahir pada abad ke-7 atau sekitar 611 Masehi. Pada saat itu Islam lahir di kota Mekah. Lah, di kota Mekah kemudian diturunkan kepada seorang nabi yang diwahyukan oleh malaikat Jibril, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu beliau berdakwah ataupun melakukan penyebaran Islam melalui sembunyi-sembunyi, yaitu dengan mengajak keluarganya terlebih dahulu. Nah, karena Islam ini dianggap ajaran-ajaran yang sesat di Mekah, kemudian Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Nah, pada saat itulah di Madinah Islam itu bisa diterima oleh masyarakat sana, karena memang masyarakat Madinah terkenal dengan masyarakat yang ramah, yaitu kaum Ansornya. Nah, pada saat itu penyebaran Islam mulai pesat di Madinah. Nah, bagaimana sih proses masuknya Islam ke Nusantara? Nah, dalam proses masuknya Islam ke Nusantara ada 3 tahapan, yaitu ada yang mengatakan dari Hujarat, kemudian ada yang mengatakan dari Mekahnya sendiri, kemudian ada yang mengatakan juga bahwa Islam itu masuk dibawa oleh orang-orang Persia. Dan yang pertama kita ulas dulu, masuknya Islam dibawa oleh orang-orang Hujarat ya. Jadi pada sekitar abad ke-7 ataupun sampai ke-12 Islam itu masuk di Indonesia. Nah, pada saat itulah orang-orang Hujarat yang membawa Islam ke Nusantara ataupun ke Indonesia. Karena pada saat itu Islam sudah menyebar di India sudah banyak. Kemudian mayoritas penduduk Gujarat ataupun India ini mayoritas penduduknya adalah pedagang, dan mereka mencari barang-barang itu sampai ke negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara lainnya. Nah, kebetulan pada saat itu penduduk Gujarat yang masuk ke Indonesia, karena mereka kebanyakan sudah masuk Islam, jadi mereka sekalian menyebarkan agama Islam tersebut, mensiarkan agama Islam. Lah, disitulah terjadinya asimilasi antara kebudayaan Gujarat dan Indonesia. Kemudian bercampurlah dan banyak yang masuk. Lah, selanjutnya yaitu yang berpendapat bahwa Mekah itu yang membawa Islam ke Nusantara. Ya, bisa kita terima, karena apa? Ketika kita melihat sejarah, Mekah memang pertama kali yang muncul Islam. Jadi memang dari Mekah ke Indonesia memang masuk Islam seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang mengatakan bahwa orang-orang Persia lah yang membawa ajaran Islam itu masuk ke Indonesia. Buktinya apa? Karena banyak yang berpendapat bahwasanya budaya ataupun kebudayaan ataupun kultur ataupun kesenian yang ada di Persia dan di Indonesia itu banyak-banyak yang mirip seperti itu ya. Jadi memang 3 teori ini, Hujarat, Mekah, dan Persia ini memang semuanya memiliki peran penting dalam masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kemudian bagaimana sih penyebaran Islam di Indonesia sendiri? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada saat itu abad ke-12, kalau abad ke-7 sampai ke-12 penyebaran Islam di Indonesia itu
masih lamban. Karena apa? Ini dibilang agama yang masih baru, bahkan mengatakan agama ini sesat lah, inilah itulah. Nah, kebetulan pada saat itu di Indonesia juga memiliki kerajaan-kerajaan yang juga bernotabene Islam, yang sudah memasuki Islam terlebih dahulu ya, seperti Samudra Pasai dan lain-lain. Nah, pada saat perkembangannya yang mulai pesat itu pada saat Wali Songo ada di Indonesia. Nah, bagaimana penyebaran Wali Songo ini menyebarkan Islam sangat optimal? Jadi Wali Songo ini ataupun orang-orang ini menyebarkan itu menggunakan seni. Karena pada masa itu tontonan-tontonan ataupun hiburan-hiburan itu masih sangat jarang. Lah, ini adalah peluang ataupun upaya yang dilakukan oleh Wali Songo untuk menyampaikan dakwah Islam ini dengan menggunakan seni, yaitu dengan seni wayang pada saat itu. Nah, kebetulan pada saat itu peminatnya sangat banyak dan yang masuk Islam juga banyak. Lah, prosesi pun dalam masuk Islam sangatlah mudah, hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat. Sementara kalau kita lihat di agama-agama lain itu dibaiat ya, dibaiat dan juga dengan menggunakan prosesi upacara-upacara yang sangat sakral. Namun dalam Islam, asalkan orang itu sudah membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu mereka sudah dinyatakan sebagai Islam ya, Islam yang kafah. Karena itu sebagai awal masuknya. Jadi untuk selanjutnya nanti akan diberi bimbingan oleh para ustadz maupun tabiin yang ada. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian pesannya lagi, di Indonesia itu ada asimilasi atau penggabungan 2 unsur, yaitu kebudayaan. Jadi yang lebih unik di sini bahwasanya Islam itu masuk sudah ada, kemudian antara Islam dan adat-adat yang ada di daerahnya tertentu itu bergabung. Jadi unik Islam di Indonesia itu ada Islam kejawen dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang indahnya Islam di Nusantara ini memang memiliki banyak keragaman karena memiliki kultur yang sangat banyak. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.